Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Boleh lambaikan tangannya yang merindukan lawatan Tuhan. Haleluya. Semua kita diberkati pada pagi hari ini. Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan untuk pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Saya sambut kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita meminta Tuhan hadir di tempat ini, hadir di dalam hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh diberkati dan kami sungguh-sungguh merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Untuk pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami hari ini boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan hadir di dalam hati kami. Mari hadir di dalam ibadah kami. Tuhan yang berotoritas di dalam persekutuan kami hari ini, di dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Bila kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami dan kami boleh merasakan lawatan-Mu, merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Dalam kitab Mazmur 135 ayatnya yang kelima berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Mari kita naikkan pujian kita. Dia Allah yang besar dan kita patut memuji kebesaran-Nya, Tuhan Yesus. Haleluya. Biar kami berikan kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Dia ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti sama kembali katakan, ku beri kemuliaan, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji, ku agungkan Tuhan, agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyatakan kebesaran Tuhan kita. Karena tiada Allah yang seperti Yesus, tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar.
puaskan roh kami untuk memuji Engkau Tuhan. Hari ini kami percaya bahwa Tuhan sudah sediakan hal yang terbaik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan segala yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Masih kuat untuk bangkit berdiri? Amin. Kita naikkan pujian Tuhan sediakan. Haleluya. Di setiap langkah kita Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, bahkan Dia sebagai petunjuk dalam hidup kita. Mari katakan, di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di setiap jalanku tersedia kasih-Mu, lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku Engkau hari esokku. Mari nyatakan Tuhan sediakan, Tuhan sediakan yang terbaik bagiku. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku. Rancangan hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan bagiku. Haleluya. Nyatakan dengan iman kita sekali lagi bahwa Dia adalah petunjuk arah kehidupan kita. Di tiap langkahku tersedia petunjuk-Mu, di tiap jalanku tersedia kasih-Mu, lewat suka dan duka Kau sandaran bagiku, lewat semua khawatirku. Kau hari esokku, nyatakan dengan iman Tuhan sediakan, amin. Lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagiku. Rancangan nyatakan hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Sekali lagi Tuhan sediakan, amin. Lebih dari yang ku pinta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga yang di padang, dan salibnya, tanda Dia sediakan. Tuhan Sediakan lebih dari yang ku minta, Dia sempurna. Hari ini dan selamanya, lihat burung di udara, bunga-bunga
duduk kembali Bapak Ibu. Sebab Tuhan yang menyediakan segala yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari kita nyatakan kembali lagi bahwa Dia adalah Tuhan yang benar dalam hidup kita. Haleluya. Adalah keselamatan kami Tuhan. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, Katakan kau keselamatanku. kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu kan Ya Alfa dan Omega. Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari kita nyatakan kebesarannya. Dialah yang benar dalam hidup kita. Sekali lagi katakan. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, Nyatakan dengan imanmu. kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu. Namun tanganmu Tuhan, Mari kita bangkit berdiri bersama katakan. Kau Tuhan yang benar, pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Biar pemusik memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, walau badai menerpa kami, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja Engkau Tuhan yang semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dan kemuliaan-Mu terus turun bagi kami Tuhan. Dengan kemuliaan Tuhan Yesus, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Hari ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kita tetap setia sampai akhir. Biar kita tetap setia sampai kita mendapatkan mahkota yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya Yesus, haleluya. Biar kami membawa diri kami Tuhan seperti wanita yang pada waktu itu mengurapi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap
setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari dengan sungguh-sungguh lagi katakan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidup kami, Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa sampai akhir kita menutup mata, kita harus tetap setia menanti janji Tuhan, sampai Dia sediakan mahkota kehidupan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap
setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Sebentar Bapak Ruben akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pagi hari ini Bapak. Kami sudah memuji, memuliakan, menyembah Engkau Bapak. Kiranya Engkau berkenan dengan pujian penyembahan kami. Yes. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya urapi kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, sehingga firman itu yang menguatkan kami, memberikan kami kelegaan, kekuatan Bapa, sehingga kami bisa duduk diam, tenang Bapa, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu Bapa, Bapak Pendeta Arif yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapi hamba-Mu Bapa, berikan hikmat pengertian, pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Bapa, kami siap menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul, berjumpa dalam keadaan yang kita patut syukuri karena kita semuanya dalam keadaan baik. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar berbicara tentang yang pertama adalah menerima mahkota kebenaran. Kemudian minggu lalu kita belajar tentang menerima mahkota abadi. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang penerimaan mahkota. Tema kita hari ini adalah menerima mahkota sukacita. Ya, saya mencoba untuk mengkronologiskan, mengurutkan. Seorang yang menerima mahkota diawali dari hal benar, maka firman Tuhan memberikan sebuah catatan, orang itu akan menerima mahkota kebenaran. Sesudah orang itu benar, yang berikutnya adalah menerima mahkota abadi, ya, tentang keabadian, bicara tentang surga. Nah, kalau kita mendengar atau mungkin berbicara tentang surga sebagai orang percaya, kita tentu akan mempunyai sebuah hal yang menyukakan hati, yaitu apa? Sukacita. Untuk itulah kita akan bersama-sama belajar tentang mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. Kita akan melihat dan membuka di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 sampai dengan yang ke-20. Nanti kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca ayat ganjil ayat 17 dan Bapak Ibu ayat genap nanti akan dipandu oleh Saudari Rosa. Di layar LCD sudah tersedia untuk pembacaan firman Tuhan, tetapi kalau Bapak Ibu mau membuka di Alkitab masing-masing dipersilahkan. 1 Tesalonika 2 ayat 17 berkata demikian. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Bapak Ibu, inilah tulisan Rasul Paulus ditujukan kepada sidang jemaat di Tesalonika. Ya, hari itu ada sebuah peristiwa, yaitu adanya permasalahan dalam tubuh jemaat. Nah, Paulus hari itu mendengar bahwa permasalahan ini cukup serius. Paulus ingin datang ke kota Tesalonika. Dan keinginan Paulus itu diusahakan berkali-kali,
Tetapi firman Tuhan memberikan catatan dalam ayat 18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepadamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Dalam ayat ini dikatakan, tetapi iblis telah menghadang, mencoba untuk mencegat. Jadi tidak diinginkan seorang rasul, seorang pelayan Tuhan untuk bisa datang menyelesaikan sebuah masalah. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam gereja atau di dalam sebuah rumah tangga, ketika ada yang namanya konflik, gereja kadang mendengar bahwa si A dan si B ini konflik. Kemudian mungkin 1-2 orang memberikan laporan kepada gembala. Pak Gembala, tolong si A sama si B ini lagi ribut. Bapak bisa nggak datang untuk membantu? Kemudian Gembala berusaha untuk bisa menyelesaikan persoalan itu. Tetapi tiba-tiba muncul kabar, kalau nanti Pak Gembala datang ke sini, tak usir, misalkan seperti itu. Nah, mendengar kabar seperti itu tentu gembala harus berhati-hati untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh gembala? Menunggu. Ya seperti hari ini di Semarang ada 2 bersaudara, bisnisnya sangat besar, karena uang kemudian konflik. Pak Bekti sebagai gembala mendengar itu dan mencoba menyelesaikan. Salah satu dihubungi, kemudian ditanya, apa sih masalahnya? Ini diceritakan semua. Tetapi ketika sudah mendengar dari si A, Pak Bekti mencoba menghubungi si B. Si B berkata, saya tidak mau ditemui oleh siapapun. Jangan coba-coba datang ke rumah saya. Enggak selesai. Nah, peristiwa yang saya sampaikan ini merupakan sebuah kesedihan, keprihatinan. Yang pertama tentu gembala itu prihatin, sedih kalau mendengar ada konflik antar jemaat. Tapi Bapak Ibu lebih perlu tahu lagi, yang paling sedih dalam hal ini adalah siapa? Tuhan. Makanya Paulus berkata dalam ayat 19, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus? Kira-kira Paulus mau berkata begini, kalau kamu ada konflik, kamu ada permasalahan tetapi kamu tidak mau menyelesaikan, pengharapanku sebagai hamba Tuhan itu apa? Kira-kira begitu. Nah, Paulus mengatakan bahwa pengharapan dan sukacita dari seorang hamba Tuhan, mahkota kemegahan daripada seorang hamba Tuhan, yaitu apa? Jemaat. Kalau jemaatnya ribut terus gimana? Hamba Tuhan tidak bisa bertanggung jawab pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya apa? Jemaat itu nanti celaka, gembalanya sendiri sebagai pengayom, sebagai penggembala daripada domba, juga akan diberi pertanyaan oleh Tuhan. Kamu ngurusnya gimana? Kira-kira begitu. Dan Paulus kemudian melanjutkan dalam ayat 20, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Makanya kalau di dalam gereja, di dalam rumah tangga, di dalam perkumpulan-perkumpulan sosial itu ada yang namanya damai, secara otomatis orang yang menerima damai itu akan menerima yang namanya sukacita. Amin. Saudara pasti senang kalau ada damai. Kenapa? Hatimu bergirang. Dan ternyata nanti kalau kita sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, penyematan mahkota yang disebut mahkota sukacita itu juga ditambahkan. Jadi artinya apa? Nanti
ketika kita pulang ke rumah Bapa menerima yang namanya mahkota sukacita, selama ada di dunia waktu saudara bisa memberikan damai, saudara akur rukun, maka sukacita itu sudah dicicipi selama ada kita di dalam dunia. Makanya pagi hari ini kita mau belajar apa itu mahkota sukacita. Nah, saya mempunyai sebuah catatan bahwa mahkota sukacita ini akan dianugerahkan kepada setiap orang percaya yang bisa membawa jiwa-jiwa dan menjadi pendamai bagi semua orang. Nah, seorang pelayan Tuhan tidak ada sesuatu yang lebih besar dari rasa senangnya kalau orang itu tidak melihat ada orang yang tidak bisa dipertobatkan. Jadi sukacita seorang pelayan Tuhan atau gembala sidang atau hamba-hamba Tuhan, sukacitanya kapan? Pada waktu ada orang bertobat. Waktu ada orang yang mau menerima Yesus, karena apa? Di situ ada damai. Makanya firman Tuhan memberikan sebuah catatan yang sangat indah. Satu orang bertobat, maka surga itu bergirang, malaikat Tuhan bertempik sorak. Wih, gemuruh. Jadi kalau ada satu orang bertobat, surga itu bergema. Langsung wah, kira-kira begitu rame. Tapi kalau sampai ada yang mundur bagaimana? Surga itu berduka. Makanya mari kita bersama-sama ya kita belajar miliki kembali hal-hal yang baik, hal-hal yang indah supaya sukacita itu muncul. Nah, tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah menerima orang lain apa adanya dan tidak lagi memikirkan keburukannya agar bisa menerima mahkota sukacita. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di antara kita jarang yang sering memperhatikan tentang kebaikan orang. Yang sering kita perhatikan apanya? Kekurangannya. Kurang sitik jadi masalah. Padahal yang dilakukan itu sudah banyak. Yang baik-baik, hal-hal yang indah. Kurang sitik masalah. Itu juga terjadi dalam rumah tangga. Suamimu kurang sedikit, masalahnya luar biasa. Istrimu kurang sedikit, masalahnya luar biasa. Nah, Tuhan kepingin kalau dalam rumah tangga, kalau dalam gereja, engkau punya yang namanya kesukaan. Caranya gimana? Terimalah orang lain itu apa adanya. Jangan selalu menuntut harus sempurna. Harus sempurna. Saya mau sampaikan pada Bapak Ibu, di dunia tidak ada yang sempurna. Selalu pasti ada yang kurang. Makanya Paulus di sini ketika melihat ada sebuah hal yang sangat-sangat memprihatinkan dia menuliskan. Nah, firman Tuhan ini juga bukan hanya terjadi di dalam kota Tesalonika. Ternyata di Filipi juga mengalami problem yang sama. Di Roma pun juga mengalami problem yang sama. Di kota-kota di mana Paulus melayani, problemnya sama. Nah, kita hari ini mau belajar dari kota Filipi dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan bersama-sama eksposisi bagaimana agar kita ini bisa menerima mahkota sukacita. Kita membuka dalam Filipi pasal 4. Yang pertama dari ayat 1 sampai dengan yang ketiga, tolong dibacakan. Kita perhatikan bersama-sama. Begini firman Tuhan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain,
yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Iya. Bapak Ibu nanti baca kembali di rumah Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu, hari itu Paulus sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai rasul, sebagai guru, dia hari itu melihat satu kembali keprihatinan yang muncul dalam tubuh jemaat. Ayat ini menceritakan pertama dalam ayat 1, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kukasihi. Yang pertama Paulus berkata apa? Sukacita dan kemegahan untuk terima mahkota, yaitu berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Ada orang-orang tertentu dalam gereja, dalam rumah tangga, kalau lagi muncul konflik, rata-rata pasti berkata, aku sudah tidak kuat. Apalagi kalau engkau konflik dengan suamimu yang setiap hari pasti kumpul. Istri terutama banyak mengeluh, aku sudah enggak kuat. Tapi nasihat Paulus berkatanya apa? Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Jadi waktu saudara sedang mengalami yang namanya pergumulan, mengalami permasalahan, pesan Paulus yang pertama apa? Teguh. Kuat, bukan dengan pribadi, tapi dalam Tuhan. Nah, yang hari itu diprihatinkan oleh Paulus ada dua orang bernama, pertama adalah Euodia, yang kedua adalah Sintike. Dua nama ini adalah dua nama wanita. Ya, yang pertama sekali lagi Euodia, kedua Sintike. Paulus melihat dua orang ini dulu sahabat, kenal baik, teman baik, satu pelayanan, satu penginjilan. Tapi konflik. Waktu Paulus mencoba menelusuri apa sih yang menjadi penyebab konflik, nggak ada, nggak ketemu. Makanya Paulus di sini berkata, Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi dalam menghadapi konflik, Rasul Paulus mencoba apa? Adil, mencoba bijaksana, tidak bela si A, tidak bela si B. Nah tapi sayang kadang-kadang kebijaksanaan dari hamba Tuhan menyelesaikan konflik, kadang-kadang muncul tuduhan. Tuduhannya apa? Wah, gembalanya ora bijak, pendetanya ora bijak, sing dibelani malah si A, aku malah yang disalahkan. Padahal seorang hamba Tuhan dalam pendidikan itu sudah diberi ajaran untuk menyelesaikan segala sesuatu itu pertama apa? Harus berhikmat. Kemudian berilah nasihat yang bijak. Jangan memihak satu dengan yang lain. Tapi lihat, ada orang-orang tertentu berkata bahwa enggak bijak. Nah ayat ini mau membuktikan kepada kita, Paulus itu bijaksana. Dia adil, dia tidak memihak dengan perkataan, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kalau saudara sedang konflik, coba ditanya, kenapa engkau muncul konflik? Dalam ayat ini jelas, karena kamu tidak sehati sepikir dalam Tuhan. Masing-masing memakai pikiranmu. Makanya seringkali diungkapkan, ya Pak Bekti pun seringkali mengungkapkan. Kalau pria lagi konflik dengan istri, biasanya pria berkatanya bagaimana? Kowe kuwi ora ngerti pikiranku. Istri menjawab, sama. Podo, kowe juga orang ngerti hatiku.
sehati, sepikir. Pikiran pria dengan pikiran wanita beda, hati pria dengan hati wanita beda. Wanita selalu berkata, wong lanang kuwi ora duwe perasaan. Ibu-ibu, betulkah pria tidak punya perasaan? Ada yang mengaminkan? Saya beritahu, pria itu juga manusia, punya hati dan punya perasaan. Pria itu bukan kaleng, betul? Betul pria-pria? Betul. Wong lanang duduk kaleng. Wong lanang juga duwe hati. Nek orang ngandel belau. Makanya dulu waktu masih pacaran kan bisa berani ngomong, indah ya, belahlah dadaku, yo mati gue dibelah, mlebu penjara. Tapi lihat wanita sekarang kan berkatanya begitu, wong lanang ora duwe perasaan. Salah. Wong lanang tetap duwe perasaan. Cuma perasaannya tidak sedalam hati wanita. Nek wanita perasaannya jeru banget. Nek wong lanang cuma jeru. Itu bedanya. Lah kalau kita selalu mengutarakan hatimu, hatiku, pikiranmu, pikiranku, nggak selesai. Nasihat Rasul Paulus simple. Sehati sepikir dalam Tuhan. Kalau pikiran Tuhan A dan engkau mengikut Tuhan dengan baik, pikiranmu pasti A. Tuhan berkata B, kalau engkau ikut Tuhan sungguh-sungguh dengan apa yang Tuhan ajarkan, pikiranmu pun jadi B. Lupa kalau gitu mensela-mensela, bukan. Pengajaran Tuhan adalah pengajaran kebenaran, bukan hal yang mensela-mensela. Makanya dalam ayat 3 dikatakan, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Paulus berkata kepada Sunsugos, teman pelayanannya, Sun, tolong ya, kuwi lho, dia dan Cik Sen lagi ribut. Namanya ini Odia, bukan Ida ya, jangan dibalik. Odia, ribut, tulungi, kira-kira begitu. Sunsugos tanya kepada Paulus, loh Paul, kenapa harus ditulungi? Dulu mereka satu tim pelayanan, sekarang ribut. Loh penyebab ributnya apa? Ora nono, kira-kira Paulus begitu. Makanya dalam hal ini, Bapak Ibu yang ingin menerima yang namanya mahkota sukacita, yang pertama di sini saya mengambil satu kesimpulan. Jangan terpancing dalam skenarionya iblis. Yuk kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan terpancing skenarionya iblis. Jangan mau. Iblis itu punya skenario. Makanya Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara tahu apa maksud kerja iblis? Destroyer, penghancuran, itu kerjanya iblis. Makanya kalau Bapak Ibu dalam sebuah gereja, dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah pelayanan, tiba-tiba muncul konflik. Konflik itu ditabur oleh iblis. Diberikan oleh setan. Untuk apa? Untuk mengacaukan hubunganmu. Saya hari ini terjun pelayanan itu memasuki 24 tahun. Saya dahulu punya tim bersama Pak Tito Suheri almarhum. Satu tim itu kira-kira ada 20 orang. Dan semua yang ada dalam timnya Pak Titus hari itu semuanya berkarunia. Karunianya hebat-hebat, sangar-sangar.
Saya punya beberapa teman kalau nyentuh orang tuh, misalkan nih pundak orang disentuh gini, celek. Tanpa doa langsung muncul. Dia bisa cerita hidup orang ini seperti apa. Nanti yang lainnya bisa melihat hal-hal yang bersifat gaib alam roh. Dulu tim kami ini sampai diberi julukan Ghostbuster. Untuk apa? Yang ngusir-ngusir setan begitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, semuanya baik. Tahun keempat, tiba-tiba mulai protol satu persatu. Pak Titus itu sampai bingung. Dia tanya pada saya, Pak Arif tahu nggak penyebabnya apa? Dulu saya tidak setajam hari ini. Dulu saya jawab, nggak ngerti Pak Titus. Padahal kan tidak ada masalah. Tidak ada istilah utang-utangan di dalam tim itu nggak ada. Membantu ya membantu. Tetapi tiba-tiba lihat, ada kekacauan yang kita tidak ngerti apa penyebabnya. Ngerti-ngerti protol. Waktu kami kunjungi, kami coba tanya satu persatu. Mereka mulai ngomong, aku nggak cocok lah dengan gayanya si A. Wonge borju, wonge pelit, dan lain sebagainya. Itu diungkapkan. Saya tanya, kamu ngomong gitu tuh apa pernah dirugikan? Ya nggak pernah. Cuma perasaanku aja nggak senang. Lihat Bapak Ibu perlu tahu, iblis itu bisa menabur perasaan tidak senang. Orang masing-masing punya gaya, saya punya gaya, saudara punya gaya. Saudara nyanyi punya gaya, saya nyanyi punya gaya, masing-masing punya gaya. Tapi kadang-kadang gayamu itu tidak disukai orang. Dan itu mulai apa? Dibawa dalam perasaanmu. Itu yang namanya apa? Baper. Orang membawa perasaan yang di luar kemampuannya dia untuk supaya semua orang harus sama dengan orang itu. Saya berkata nggak bisa. Iblis melihat sebuah kesempatan itu. Ditabur. Saudara bisa bayangkan kalau ada 2 wanita namanya Odia dan Sintike. Sebagai pelayan Tuhan yang bersama-sama Paulus berjuang kemana-mana. Pelayanannya luar biasa, ngerti-ngerti konflik. Ditulungi nggak mau. Itu kan aneh. Seberapa banyak kita selama ini ikut skenarionya iblis, skenarionya setan. Kita mulai ngikuti apa yang setan sedang tabur dalam hatimu. Dan kau memilih bubar, termasuk yang namanya cerai dalam rumah tangga. Coba saudara tanya, kenapa kamu cerai? Jawabannya simple, wis ora cocok. Loh dulu waktu kamu pacaran gimana? Wah dulu kami waktu pacaran tuh pikirannya indah. Kami sudah persiapkan mau kredit rumah. Sudah punya rancangan-rancangan. Begitu kawin setahun, jebule. Wah itu nganggo jebule. Ngorok jadi masalah. Kemudian ada lagi yang ngomong, kayaknya nganggo topeng, aku nek tangi turu sampai kaget. Loh kenapa? Loh raine putih kabeh. Lah dhisik orang ngerti. Saya cuma bilang alasan. Sudah cuma ngomong gitu aja. Orang kalau cari alasan sudah tidak cocok itu kan paling gampang. Sama kalau menghadap meja hakim untuk memutuskan cerai. Alasan yang paling gampang apa? Pak Hakim kami sudah tidak cocok. Hakimnya cuma ngomong ya sudah. Dok, bubar. Surga berduka, neraka bersorak-sorai. Anda pilih surga bersorak-sorai atau neraka yang sorak-sorai? Surga dong yang harus bersorak-sorai. Karena apa? Saudara itu bisa memahami satu dengan yang lain. Makanya di sini saya tuliskan iblis selalu mencoba mengacaukan persekutuan orang benar. Bapak Ibu saya ingatkan, iblis tidak suka kalau saudara berhasil. Iblis tidak suka kalau saudara bahagia.
Iblis tidak suka kalau saudara mulia. Iblis tidak suka kalau saudara kaya. Iblis paling tidak suka kalau saudara sehat. Makanya itu semuanya dikacaukan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada dalam keluarga, misalkan istri sakit bertahun-tahun. Maaf, suami butuh hubungan biologis. Kalau nggak bisa terus gimana? Iblisnya mulai tabur dalam pikiran. Kue tesi nom, kue tesi ganteng, bojomu penyakitan, kue perlu biologis, kayak neng konono sing ayu. Nanti yang ayu tuh lewat depan rumahmu, dilalai sapu tangannya tiba, kayak neng film. Anda ambil sapu tangannya dia, kamu. Jadi, tapi itu film. Kemarin saya mendengar sebuah cerita yang bagus. Ada seorang pejabat yang istrinya sakit 25 tahun. Stroke, lumpuh, sudah punya anak 3 atau 4. 25 tahun dia merawat istrinya, memandikan, menceboki, bahkan kotorannya semuanya dibersihkan oleh sang suami. Setia, luar biasa. 25 tahun berselang si suami ini usianya sudah 60 tahun lebih. Kemudian anak-anaknya berkata kepada si ayah, "Yah, perjuangan ayah buat ibu itu luar biasa. Dan kami turut prihatin. Sekarang kami semua sudah besar-besar. Biarlah kami semua anak-anak sudah sepakat untuk merawat ibu. Ayah nikah lagi saja." Si ayah cuma begini, "Loh kenapa ayah?" "Ayah sedih dengar kata-katamu." "Loh kok bisa?" "Iya, ayah sudah menjalin cinta dengan ibumu waktu masih muda dan sepakat sehidup semati, dalam suka maupun duka." "Loh tapi ayah tua, kan perlu ada yang rawat." "Tidak. Ayah akan mempertahankan keadaan ayah seperti ini karena ayah bahagia dengan ibumu." "Loh ibu sakit." Si ayah menghela nafas panjang lagi. "Nak, kenapa kamu mencoba menghilangkan kebahagiaan ayah? Ayah bersama ibumu ini sudah bahagia dan melihat kamu bertumbuh besar sampai hari ini. Kalau ayah hari ini harus meninggalkan ibumu untuk cari kebahagiaan lain, ayah sudah tidak bahagia lagi kalau kamu paksa itu." Saya waktu mendengar narasi dan cerita itu dikatakan melalui video, saya merbes milih. Ada ya pria yang setianya luar biasa. Kenapa pria ini kok bisa setia luar biasa? Dia tidak mau ditaburi dengan pikiran kotor dari iblis. Tolong teksnya ditampilkan lagi. Iblis mencoba kacaukan itu, persekutuan orang benar mencoba dihalangi. Dengan cara apa? Berbagai konflik. Konflik yang tidak mendasar. Dan banyak orang terpancing dalam skenario yang iblis buat, dan ujungnya hilang sebuah sukacita. Kalau saudara sudah mulai kehilangan sukacita, terus saudara mau ngapain? Mulai ikuti cara kerja iblis. Dan saudara saya beritahu, waktu engkau ikuti cara kerja setan, cara kerja iblis, sukacita mahkota yang disediakan oleh Tuhan itu detik itu juga langsung hilang. Plak. Makanya kan ada sebuah pujian, sukacitaku, kekuatanku, saat ku menyembahmu. Yuk kita naikkan pujian ini. Pengharapanku,
penolongku hanyalah Kau Bapakku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Kalau Bapak Ibu bisa sehati sepikir dalam Kristus, sukacita itu tetap terjaga. Saudara jangan berkata, wis angel diperbaiki, gak mungkin bisa baik. Saya berkata, kalau kita punya pikiran itu, skenario iblis yang sedang mencoba mengacaukan hubunganmu, itu jalan. Iblisnya mulai ngipasi. Nanti saudara akan dikirimi orang-orang yang kelihatannya baik kepada dirimu, mulai dikipasi. Memang bojomu ki setan. Kowe kuwi bojo sing paling apik ning dunia. Duit dikeke kabeh, kerja mati-matian. Bojomu ki memang setan. Wes tinggal wae. Wah, kita kalau ketemu teman yang begitu rasanya, wah ini temanku yang paling baik ini. Tapi saudara, saya beritahu, teman begini malah setan. Kenapa setan? Loh, ada orang kacau malah dikipasi. Setan kan kayak gitu, nggak kelihatan memang setannya, cuma ayo terus. Saudara pernah dengar ceritanya Tuhan Yesus waktu menghardik Petrus? Suatu hari Yesus mau pergi ke Yerusalem. Yesus berkata kepada Petrus, aku harus pergi ke Yerusalem dan di sana aku harus menderita. Petrus yang hari itu mengiring Yesus, dia berkata, Tuhan, kamu jangan pergi ke Yerusalem. Nanti kamu di sana dianiaya, kamu bisa mati. Hari itu Yesus yang sedang berjalan di depan langsung menengok. Dia berkata, Petrus, engkau hanya memikirkan apa yang manusia pikirkan. Tetapi kamu tidak pernah memikirkan apa yang Allah pikirkan. Enyah kau iblis. Itu Tuhan Yesus. Tuhan itu melihat apa yang di dalam. Tuhan gak lihat casing. Kita manusia lihatnya casing, yang di dalam ada setan. Saudara malah ngomong, uang iki apik. Orang itu justru setan, itu jahat. Kenapa? Dia sedang menjadi sutradara. Mengikuti skenario yang diberikan iblis, kelihatannya menjadi pembela dirimu. Tapi justru malah menjerumuskan. Makanya Bapak Ibu perlu hati-hati kalau punya teman yang justru malah ngipasi. Sahabat yang baik itu berani menegur. Sahabat yang baik itu berani untuk menyatakan kesalahan. Tapi kalau sahabat yang tidak mau menyatakan kesalahan, tidak berani negur, saya sarankan suruh usah kumpul. Kenapa? Mencelakakan. Nah, kita yang seringkali sedang mau dicelakakan malah justru, bener, kok iya bener, kok iso ngerti toh pikiranku. Ya setan, ya podo setannya pasti ngerti. Jadi Bapak Ibu perlu hati-hati. Kalau saudara ingin menerima mahkota sukacita, jangan masuk dalam skenarionya iblis. Maka engkau pasti akan bisa menerima sukacita ilahi, itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua,
Bagaimana agar kita bisa menerima mahkota sukacita? Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7, tolong dibacakan. Begini firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, kesimpulannya, kalau saudara ingin menjadi orang yang menerima mahkota sukacita, yang kedua ini adalah apa? Jadilah pendamai. Kenapa saya menyatakan atau mengatakan bahwa jadilah pendamai? Tuhan memberikan anjuran dalam ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan di luar Tuhan. Kalau bersukacita senantiasa karena engkau punya masalah dengan suamimu, engkau punya masalah dengan pasanganmu, engkau punya masalah dengan gerejamu, engkau cari sukacita yang dari luar, engkau perginya ke tempat karaoke. Di tempat karaoke nyanyinya apa? Sakitnya ku di sini, di dalam hatiku. Nanti di rumah karaoke-nya sama lagi. Sing krungu bojone dhewe, sakitnya ku di sini, bojone nyauri karepmu. Sakitnya ku di sini, tambah banter. Karena apa? Itu di luar Tuhan. Tapi nasihat Rasul Paulus berkatanya apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tolong teksnya ditampilkan, Kevin, teks Alkitabnya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sudah, kalau saudara bisa menunjukkan sebuah sukacita, jalan satu-satunya apa? Jadilah pendamai. Orang kalau mencoba menjadi pendamai, mencoba menunjukkan sebuah ekspresi sukacita, maaf kata ya kalau dalam bahasa Jawa gini, raimu mesti kepenak. Wajahmu kan dipandangnya kan enak. Kenapa? Sukacitamu itu mengalir dalam hati. Engkau sebagai seorang pendamai ketika suamimu, mungkin istrimu atau anakmu atau siapapun yang sedang mengecewakan hatimu, engkau jadi pendamai. Ketemu orang ya puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau saudara ketemu orang ini, orang yang lihat saudara sudah tidak enak. Dan saya mau beritahu, kalau saudara punya mimik wajah yang mengerikan begitu, saya beritahu, adrenalinmu berubah. Orang yang jengkel terus menunjukkan mimik wajah yang medeni begitu, adrenalinmu berubah. Waktu adrenalinmu berubah bagaimana? Sakit kepala, kenyut. Saudara gini, kenapa ya ndasku tiba-tiba kok loro ya? Tak jawab, adrenalinmu berubah karena wajahmu sangar. Tiba-tiba mahmu sakit, aduh, padahal aku mangan sedina ping telu, mangane teratur. Adrenalinmu berubah, asam lambungmu meningkat. Tiba-tiba lagi, cekut, aduh, pergi ke dokter. Bapak kena koroner. Kenapa? Adrenalinmu berubah. Saudara mungkin ingin tanya, kenapa ya adrenalinku tiba-tiba berubah? Tak kasih kaca. Wajahmu sangar. Saudara percaya enggak? Orang wajah sangar, pasang wajah yang tidak bersahabat itu, saya berkata capek, kesel. Lo bayangkan saudara ketemu orang ini,
kesel. Tapi coba kalau saudara ketemu orang, puji Tuhan, shalom, haleluya, sukacitaku, kekuatanku, saat ku menyembahmu. Wajahmu pasti langsung enak. Kayak saya nyanyi lagu kayak gini kan, wah ketawa saya kan, tas cukur tambah ganteng, kira-kira gitu kan. Kenapa ya tadi? Orang nyanyi sukacita apa bisa gini? Sukacitaku, bisa? Ora iso. Lagu ini dibikin keras pun misalkan teriaknya tetap aja itu ekspresinya sukacita. Sukacita, ya tetap enak. Enggak mungkin sukacitaku, enggak mungkin gitu kan. Sukacitaku, kekuatanku, saat ku menyembahmu. Saudara yang lagi nyanyi coba ya tengok kanan kirimu, itu tetanggamu, temanmu, istrimu, suamimu. Waktu saudara lagi nyanyi begitu coba pandang wajahnya. Yuk kita coba fokus dulu, jangan lihat anak-anak yang barusan masuk selesai sekolah minggu. Kita perhatikan yuk sambil nyanyi. Sukacitaku, sambil pandang temanmu itu loh. Kekuatanku, saat ku menyembahmu. Bagaimana wajahnya, sudah kelihatan enak? Amin. Enak. Itulah sebabnya kenapa saya berkata jadilah pendamai. Rasul Paulus berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Orang kalau bersukacita dalam Tuhan bagaimana ekspresi wajahnya kelihatan. Orang yang bersukacita yang menjadi pendamai di dalam Tuhan, ayatnya yang kelima berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara bersukacita, saudara hatinya senang, itu yang disebut apa? Kebaikanmu diketahui semua orang. Loh saudara kalau ramah kepada semua orang, ketemu siapapun berkata, hei Cik, shalom, apa kabar? Halo. Semua orang di seluruh gereja langsung berkata, wong kayak kok grapiak tenan ya, nyenengke. Kalau suatu hari orang itu tidak datang ke gereja, saudara gimana? Wong kayak kok suwi ora ketok nang ndi to? Saudara nanti besuki. Cik, kah, Mas, Bu, Mbak, kowe wingi nyang ndi suwi ora lunga gereja? Lagi ono urusan. Wah, gereja sepi ora ono kowe. Grapiake ilang. Tapi kalau saudara ketemu dengan orang yang sangar-sangar, kalau setiap kali ketemu karo melotot-melotot begitu orang itu tidak datang ke gereja, saudara komennya gimana? Saudara komennya gimana? Beneran gerejanya aman. Lah saudara tinggal pilih aja mau yang mana. Wong itu pilihan kok. Saudara mau jadi pendamai atau tidak mau menjadi pendamai itu pilihan hidupmu. Makanya di sini saya tuliskan, anak Tuhan yang benar akan membawa damai, bukan mengacaukan. Matius pasalnya yang kelima berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yuk kita baca bersama-sama yuk ayat ini, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau saudara penuh dengan sukacita saudara datang, Tuhan langsung ngomong gini loh, kayak anakku, kayak anakku, kayak anakku, kayak anakku, kayak anakku. Itu di surga Tuhan langsung memberikan apa? Deklarasi.
kayak anakku. Sama saudara kalau punya anak yang hebat, ketemu orang, wih sopannya, tante disalami, om disalami, selamat pagi om, selamat pagi tante. Orang tanya, anaknya sopo kayak itu? Mama papa langsung nyauri bareng, anakku. Tapi coba kalau anakmu pecicilan, ketemu wong mendelik, sikile munggah meja, misalkan begitu. Berani ngakui, gue anaknya sapa? Saudara langsung jawabnya gini, embuh, winginane aku salah jupuk neng rumah sakit. Oh. Betul enggak? Sama firman Tuhan tadi berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan di surga langsung ngacungi, ke lu anakku, ke lu anakku, ke lu anakku, ke lu anakku. Loh kenapa? Pembawa damai. Dalam tulisan ini kan saya sebutkan, hal damai atau mau berseteru adalah keputusan pribadi. Jadi saudara mau jadi pendamai, itu keputusanmu. Saudara mau berseteru, musuhi orang terus, itu juga keputusanmu. Ora apa-apa, bebas. Cuma saya ingatkan, firman Tuhan itu memberikan yang namanya nasihat, mengajurkan. Jadilah pendamai. Amin. Kita lihat ayatnya dalam Roma 12, ayat 16 sampai dengan 18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Roma 12 ayat 16 sampai 18. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu sendiri pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi keputusan saudara mau damai atau tidak itu kan keputusanmu. Para istri mau memusuhi suamimu terus, ya ora apa-apa, itu keputusanmu. Setiap hari saudara ketemu suami ini terus, ora apa-apa. Tapi saya mau ingatkan, sebentar lagi kamu pasti sakit. Lah kenapa? Lah sampeyan jutem terus. Suami kadang-kadang ngalah ngomong gini lho, yang kue kenapa? Ora apa-apa. Lah nek ora apa-apa kok meneng wae. Ojo kaken ngomong. Ya ora apa-apa boleh. Tapi ingat, nek lara aja njaluk terke bojomu. Lara-larana dhewe. Loh keputusanmu sudah kamu ambil kok. Tapi coba kalau saudara mau ambil keputusan benar seperti kata firman Tuhan. Yang kamu kenapa? Hatiku rodok lara kah? Lah kenapa? Lah wingi aku masak super mie, yo memang rodok blotrok. Tapi yo aku iso ning ngono. Yo wis rusah nesu. Sesuk dhewe mangan ning goyang lidah apa nang Yakobus. Sudah selesai. Gara-gara saudara cuma dikritik hal sepele rasa asin atau blotrok sedikit, saudara langsung mutung. Coba kalau saudara mutung wajahnya cantik apa elek? Percuma saudara pergi ke salon Widya, rambutnya dikuning, dipermak macam-macam, tapi saudara tetap mutung. Tapi coba dengan kesederhanaan saudara memberi senyum yang terbaik. Saya kalau senyum gini kelihatan enak enggak? Enak. Keputusan di tangan siapa? Tangan kita masing-masing. Saudara jangan nyalahkan orang lain lagi. Lah kalau saudara sudah pasang wajah serem begitu, orang lain mau menyapa saudara itu takut. Tapi coba kalau saudara pasangnya wajah yang penuh senyum.
daganganmu laris, bojomu tambah cinta, hubunganmu tambah harmonis. Karena apa? Engkau jadi pendamai untuk Allah. Amin. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Agar bisa menerima mahkota sukacita. Yang ketiga, kita harus mau berpikir positif. Yuk kita katakan bersama-sama, 2, 3. Berpikir positif. Bapak Ibu semakin tua, betul? Saya juga semakin tua. Uang nek tambah tua, motone minus apa plus? Plus. Kenapa plus? Supaya kalau kamu melihat orang lain itu ada positifnya. Betul? Tapi kalau saudara waktu masih muda, kadang-kadang banyak yang minus. Ya ora apa-apa lah, rodok tua. Masuk usia berapa sih mulai plus? 45 biasanya sudah mulai plus, 43 plus. 50 itu sudah plus 1,5. 55 plus 2. Swidak plus 3. Tambah tua plusnya tambah kandel. Nek ora nono plusnya ndak bisa baca. Tuhan sudah beri sesuatu yang alamiah, tapi kita tidak mudeng. Coba saya punya slide yang cuma, nah seperti ini nih, ini slide. Kalau saya tampilkan slide ini yang Bapak Ibu lihat apa? Halo? Apa? Lingkaran biru. Betul nggak? Sepakat nggak Bapak Ibu lihatnya lingkaran biru? Sepakat. Tapi coba kita perhatikan baik-baik. Dalam slide ini, slide yang Bapak Ibu lihat apa? Bingkai berwarna putih, ada titiknya biru bulat. Tapi kita langsung secara otomatis yang kita lihat adalah titik biru bulat. Artinya apa? Keputihan, kebaikan dari seseorang yang sedemikian lebar dibandingkan titik ini tidak pernah dilihat. Tetapi kesalahan sedikit itu jadi masalah dalam hidup kita masing-masing. Bojomu wis apik, gara-gara ora gelem ngeterke nyangone laris karo mahkota kowe ngamuk. Saudara ngomongnya nyelekit, ya nek sing anyar diterke, kene wis tuwa. Ora ngono mah, buktine. Ah sudah. Ora sean. Aku sudah tidak mau dengar penjelasanmu. Tunggu dulu. Itu loh tadi loh, tolong tampilkan bingkai putihnya tadi. Bingkai putih ini tadi kan lebih besar daripada titik hitamnya, betul enggak? Tapi saudara kenapa lihat titik hitam? Mbok didelok sing apik-apik. Kalau ada titik kecil sedikit, ya ora apa-apa lah, kurang sithik. Tapi kita nggak bisa terima. Makanya nasihat Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 kita perhatikan. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Coba mulai hari ini mikir, oh iya ya, dhisik bojoku, ganteng. Kita pandang sejenak. Saya kira dok lemu wetengin jembling, tapi dhisik pernah ganteng. Ibu-ibu, ada amin. Nah sekarang bapak-bapak, dhisik bojoku seksi. Ora ana komedone. Saiki memang wis tuwa.
rodok melar, bukan nemu, melar. Tapi kan tetap istri tercinta. Amin bapak-bapak. Wah bapaknya suaranya lebih keras daripada ibunya. Nah ibunya mau rodok mikir, apa mau ngelanang dibelani orang ngerti, saiki kon ngomong amin, ora sudi. Lo itu suamimu lo. Suamimu digondol orang, engkau tetap aja nangis. Engkau selalu berkata, aku iki kurang apa? Kabeh wis tak belani dhisik kawin minggat wae aku gelem saiki. Lo coba itu direview dulu. Makanya Paulus berkatanya benar. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau di sini ada istri yang tidak membawa suami, nanti sampai di rumah pandang suamimu. Oh iya, si sang gantengnya tetap ono. Walaupun saya kis rada elek ora apa-apa. Sama suami yang hari ini tidak bisa membawa pasangannya, nanti di rumah pandangi juga di rumah. Wah aku salah ya nek ngarani bojoku iki orang pengertian. Ternyata sampai hari ini aku sudah ada di tempat ini karena bojoku. Itu yang namanya sedap didengar, manis dipikirkan. Kalau saudara masih tidak bisa pikirkan itu, ayat 9 berkata, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertaimu. Jadi kalau saudara masih belum bisa memikirkan yang baik dari pasangan hidupmu, belum bisa memikirkan yang baik dari temanmu yang dahulu pernah jadi sahabatmu, yang hari ini sedang konflik, coba itu dipikir ulang. Dulu pernah baik, kenapa gara-gara ada setan yang tidak kelihatan, aku masuk terjebak dalam skenarionya iblis. Mulai sekarang aku mau putuskan, aku mau bereskan hatiku. Aku mau putuskan tipu muslihat iblis. Aku mau berdamai dengan orang yang membuat aku pernah disakiti. Saudara mungkin dalam hati pikiranmu agak beda. Wah ora iso. Keenaan kalau nanti aku memberikan maaf. Tapi saudara saya beritahu, maafkanlah orang-orang itu untuk Tuhan. Kenapa? Engkau suatu hari perlu Tuhan. Engkau suatu hari perlu yang namanya mahkota abadi, perlu yang namanya mahkota sukacita. Jangan kau nuruti perkataan iblis, jangan nuruti perkataan setan. Engkau berkata, tak gowo mati. Jangan. Matimu juga pasti angel. Tapi kalau hari ini kau berkata, Tuhan, aku mau serahkan semua itu karena Tuhan. Saudara nanti pulang dari tempat ini, wajahmu sudah beda. Hatimu lega, perasaanmu plong, dan cantikmu akan kembali muncul. Gantengmu pun kembali muncul. Tapi kalau engkau tetap bertahan dengan apa yang iblis sedang kerjakan dalam hidupmu, engkau akan kehilangan segala-galanya. Merugikan dirimu sendiri. Secara khusus engkau akan kena penyakit. Saya berkata, saya enggak mau kena penyakit. Aku harus sehat karena Tuhan memberikan kepadaku sukacita ilahi. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembahmu, pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapakku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di
bersama-sama mengatakan, kekuatanku saat ku menyembahmu, pengharapanku, pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapakku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang sukar, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya padamu. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 16 ayat 7 berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun diperdamaikannya dengan dia. Syarat itu akan terpenuhi dan Tuhan berikan kepada semua orang yang merindukan akan damai. Engkau mungkin bertanya, bagaimana caranya? Firman Tuhan mengajarkan, jadilah pendamai. Jadilah juru damainya Tuhan. Pendamai itu diibaratkan seperti lutut. Lututmu itu adalah join. Tanpa lutut yang ada joinnya, lututmu kaku. Tetapi ketika engkau menjadi join, menjadi pendamai, lutut itu bisa bergerak dengan baik. Lutut itu bisa melakukan gerakan dengan leluasa. Demikian juga hidupmu. Engkau akan merasa leluasa dalam hati. Engkau menjadi orang bebas. Engkau menjadi orang merdeka. Karena engkau mau menjadi juru damainya Tuhan. Keputusan ada di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Makanya pagi hari ini ketika engkau mendengar suara kebenarannya, engkau boleh berbicara dalam hatimu, engkau mengatakan dalam batinmu, Tuhan, aku mau menjadi pendamai, aku mau berdamai. Aku mau berdamai dengan suamiku, aku mau berdamai dengan istriku, aku mau berdamai dengan temanku, dengan sahabatku yang hari ini renggang. Aku mau melakukan yang menjadi kehendak Tuhan, supaya ada sukacita dalam hidupku, supaya ada kesukaan, sehingga aku kembali sehat, aku kuat, aku diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama
Nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan dengan iman percayamu. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembahmu, pengharapanku, penolongku, hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu, Ku rindu kuasa-Mu, ku rindu kuasa-Mu, ku rindu kuasa-Mu, nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Saudara, kalau saudara baca kitab Wahyu menjelaskan di dalam surga itu penuh dengan sukacita. Di sana setiap hari itu yang ada hanya apa? Tertawa bahagia. Di sana yang ada setiap hari adalah senyum orang-orang yang senyum paling menawan. Semuanya indah, semuanya damai, semuanya enak. Di dunia kita diajari, kita diminta oleh Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara perlu tahu, waktu Tuhan itu tidak lama. Kalau firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita belajar senyum, belajar memberikan wajah yang terbaik, sukacita yang timbul dari batin. Artinya apa? Tuhan sedang ingatkan, aku sudah menyediakan satu tempat yang indah di surga. Tetapi kamu mau gak berubah? Mau gak engkau melakukan seperti apa yang Tuhan sedang inginkan? Ketika engkau berkata, Tuhan aku mau, tiba-tiba sakitmu pulih. Ketika engkau mau, tiba-tiba ekonomimu dipulihkan. Anakmu yang lagi jadi problem, itu juga bisa pulih. Kenapa? Engkau menuruti apa yang Tuhan sedang katakan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Ketika engkau sudah berkata dalam hati, Tuhan aku mau menjadi pendamai, aku mau berdamai. Sebentar kita akan bersama-sama meneguhkan melalui perjamuan kudus. Saya mengundang untuk petugas yang sudah ditunjuk untuk bisa tampil ke depan. Kita ikrarkan kembali di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau jadi juru damai. Tuhan aku mau melakukan mandat-Mu. Ini adalah tugas mulia. Dengan cara mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, hari ini kita kembali diingatkan bahwa saya dan saudara sudah diperdamaikan oleh Yesus dengan Bapa yang di surga. Sehingga saudara sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, engkau hari ini sudah memiliki rumah. Rumah itu belum diselesaikan, belum selesai, karena engkau belum dipanggil pulang. Tetapi kalau waktunya sudah tiba, dan kau siap untuk menerima rumah abadi,
Maka hari ini kita yang mendengar suara firman Tuhan, Tuhan ajarkan terlebih dahulu, milikilah sukacita ilahi. Keputusan itu timbul dari dalam hatimu, bukan dari orang lain. Dan kita akan bersama-sama meneguhkan melalui roti dan anggur perjamuan. Pengudusan daripada Tuhan memberkati, menyucikan roti dan anggur perjamuan kudus, sehingga menjadi substitusi pengganti bagi tubuh dan darah Kristus. Berkati dan urapi dari tempat maha tinggi, menjadi pemulihan dalam diri kami, menjadi pengingat yang baik, sehingga kami takluk kepada kebenaran Allah. Berkati hamba-hambamu Tuhan yang sebentar akan membagikan dengan pengudusan daripada Tuhan, sehingga impartasi yang terbaik yang akan diterima oleh sidang jemaat Tuhan. Demikian juga Tuhan berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir, yang sebentar akan menerimanya. Kami siap menerimanya dengan ucapan syukur untuk roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekuatanku saat ku menyembahmu, pengharapanku, penolongku, hanyalah Kau Bapa-Ku. Ku rindu kuasa-Mu nyata di hidupku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya, Sebab itu ku percaya padamu. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar. Tiada yang sukar di hadapan-Mu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah menerima semua, mari bersama-sama saya undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita pegang roti dan anggur perjamuan, dan kita mengingat inilah lambang darah dan tubuh daripada Kristus yang telah menjadi korban penebusan atas kita semuanya. Mari kita bersama-sama mempersiapkan dari apa yang Tuhan telah lakukan. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya,
menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terimalah perkataan firman-Nya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Firman-Nya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Kami percaya kepada Tuhan pagi hari ini. Sukacita kami yang terhilang, sukacita kami yang lenyap, hari ini diperbarui oleh Tuhan. Kekuatan kasih karunia yang ajaib daripada Tuhan turun bekerja menaungi hidup kami semuanya yang percaya. Karena kami percaya dan kami yakin di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika hati kami sudah berkata, Tuhan aku mau berdamai, pujian ini berkata tiada yang sukar di hadapan Tuhan. Hari ini kami bersama-sama Tuhan mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena kami mendamaikan rumah di dalam surga. Biarlah Tuhan apa yang kami ikrarkan dalam hati kami, Tuhan melihat dan Tuhan pulihkan kami semuanya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. 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 Terima kasih Bapa di sorga. Kalau sebentar kami juga hendak memberikan korban syukur, korban persembahan kami, Tuhan berkati setiap korban yang akan kami persembahkan. Melalui keuangan kami mau kembalikan juga Tuhan korban persepuluhan yang Tuhan ajarkan. Biarlah korban kami Tuhan boleh menjadi kelebaran bagi kerajaan-Mu, bagi gereja-Mu di tempat ini. Menjadi alat menjangkau jiwa-jiwa. Dan Kau juga Tuhan yang akan mengembalikan berkali lipat dari apa yang sudah kami tabur. Engkau berkata akan dikembalikan 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Kami berpegang kepada apa yang Tuhan katakan dan kami yakini. Kami diberi kelimpahan oleh Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan kembali untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya undang kembali Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan, kami pagi hari ini sudah beribadah. Kami sudah merendahkan hati, kami sudah sabat di hadapan Tuhan. Dan kami sudah mendengar suara-Mu, suara kebenaran. Kami menerimanya dengan ucapan syukur dan kami mau menjadi pelaku. Tolong kami semua, mampukan hidup kami. Sehingga kami semakin benar, berkenan
Dan kami memiliki sukacita di dalam Tuhan. Karena itulah kekuatan kami. Sebelum kami berpisah, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Diah Goto yang berulang tahun, untuk anak Osa, untuk Ibu Niketut Guantari, untuk anak Kesia. Kiranya segala berkat anugerah kasih Bapa di surga mengalir penuh, kesehatan, kekuatan, hikmat, pengertian timbul di dalam hidup mereka semuanya. Kasih karunia Allah semakin bekerja melimpah, pertolongan Tuhan yang ajaib hidup di dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami sakit. Kami terus mengingat Tuhan untuk Pak Woto dan Ibu Harsi. Tuhan tolong, Tuhan berkati anakmu ini. Tuhan beri kasih yang ajaib sehingga mereka kembali kuat. Pertolonganmu ajaib, cara kerjamu heran, dan kami yakin tidak ada yang mustahil. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Etik yang masih mengalami kelemahan bagian jantung. Tuhan tolong perkuat. Tuhan juga tolong berkati Pak Rinus, supaya Engkau juga berkati dengan cara-cara yang heran dan ajaib. Kami berdoa Tuhan untuk anak Excel yang ada di Jakarta, berkati juga, dipulihkan, disempurnakan. Kami berdoa untuk anak Victor Immanuel juga Engkau berkati dengan cara yang heran. Terima kasih, dan kami mengingat Tuhan untuk saudara kami Erik. Kami bersyukur kalau semakin baik bagian kakinya. Tuhan tolong dengan hati yang melimpah, ucapan syukur, sehingga Erik boleh menjadi anak Tuhan yang takut kepada Tuhan, diberkati, dipulihkan, dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan tidak ada yang mustahil, kembali disempurnakan oleh Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan untuk Bapak Indarto yang akan berobat ke Jakarta, bagian mata, kiranya Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan datang daripada Tuhan. Bahkan Engkau berkati dalam perjalanan menuju Jakarta. Tuhan sertai, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari hal-hal yang melelahkan, dan diberi kelancaran oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk anak-anak sekolah yang sudah mendapatkan lanjutan sekolah. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu heran, pertolongan-Mu ajaib, dan kami juga yakin Engkau akan cukupkan dalam pembiayaan uang gedung, uang sekolah. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, supaya Tuhan tolong. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah menyediakan pekerjaan buat kami, itu yang terbaik. Kami juga berdoa untuk anak-anak yatim, para janda dan fakir miskin, kiranya Engkau berkati mereka semuanya. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan tidak lupa Tuhan, kami sebentar juga akan menerima berkat makanan minuman. Sebelum kami menerima, Engkau kuduskan, sucikan, menjadi kekuatan dan kesehatan atas kami. Dan Tuhan, Kau kembalikan akan sidang jemaat-Mu, secara khusus Tuhan untuk Ibu Niketut Guantari, dengan berkat sepenuh yang melimpah. Terima kasih, kami sudah berdoa, mengucapkan syukur kami. Immanuel, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucapkan syukur. Kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus, Terima kasih.